wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para ramun, para kiai, para satid, para hujat, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin rahimahullah. Pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah SWT, betul nikmat iman wal Islam dan wa'afiat, sehingga dengan hari tersebut kita bersama-sama masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat kita kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membaca minal zulumatil nur. Bapak-bapak sekalian rahimahullah, sebelumnya saya maaf apabila suara saya ini berkesusahan. Hadirin sekalian, di dalam beribadah maupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang ingin kami sampaikan, di antaranya pemasukan uang Jumat yang lalu mendapat 500.000 rupiah, kemudian pemasukan uang sedekah jariah pada Jumat yang lalu mendapat 1.150.000 rupiah, dan telah kami terima uang salawat yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Asia binti almarhum Wahidin sebesar 300.000 rupiah. Dan pada hari ini telah kami terima infak sedekah jariah yang datangnya dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Ayahanda Haji Hambali bin almarhum Haji Mawar, pula almarhumah Anda Halimatus Sa'diyah binti almarhum Ayahanda Haji Hambali. Kemudian dari hamba Allah sebesar 50.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Bapak Munandi bin Marjuki, almarhum Wasaring bin Bulan, almarhum Janata bin Asmat, almarhumah Ibu Warsina binti Purana, dan almarhumah Bujin Astuti binti Saring. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Bapak Saimin bin Wamuan, almarhumah Ibu Mani binti Samad, almarhum Rosidi bin Bulan, almarhumah Fatimah binti Polana, almarhumah Ibu Masa binti Samad, dan almarhum Ratno bin Tuan. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhumah Ibu Hajah Nihaya binti almarhum Bapak Haji Mak binti Haji Abdulgami, dan Marsiah binti Haji Sanusi. Kemudian dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Awani bin Bojol, almarhumah Ibu Haji Jurnia binti Haji Sawi, almarhum Bapak Bonin bin Bojol, dan almarhumah Ibu Suhaina binti Haji Enak. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhumah Ananda Hayatunisa binti Bapak Marjuki, almarhumah Ibu Haja Nihara binti Bapak Murtani, almarhumah Ibu Haja Moja binti Haji Satin, almarhum Bapak Jaya bin Siran, almarhum Bapak Murtani bin Haji Basir,
almarhumah Ibu Khalifah binti Musar dan keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum almarhumah kedua orang tuanya. Kemudian dari Bapak Akub sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhumah Ibu Muhia binti Sengkot, almarhum Bapak Haji Mahdi bin Haji Sadang, almarhumah Ibu Hajanari binti Codot, almarhum Bapak Sengkot bin Bulan, almarhumah Ibu Sarah binti Bulana, dan almarhumah Ibu Mahaya binti Bapak Haji Mahdi. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhumah Ibu Haji Zainabun binti Bapak Haji Abdul Muthalib, almarhumah Ibu Haji Sariyah binti Wajati, almarhumah Ibu Murdiah binti Manji, almarhum Bapak Leman bin Wahudin, dan almarhum Bapak Haji Abdul Muthalib bin Asman. Itulah infak sedekah jariyah yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Semoga infak sedekah jariyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan ganti yang berlipat ganda. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada para donatur yang telah memberikan infak sedekah jariyah, umumnya untuk kita sekalian yang hadir di Masjid Jami Al Mujahidin ini. Kita mohon kepada Allah SWT agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita, diberikan rezeki yang halal yang banyak dan barokah, dan apabila mati kita mohon dimatikan dalam husnul khotimah. Dan kepada para almarhum yang telah kami berkati, umumnya untuk ibu bapak kita, kakek nenek kita, sanak saudara kita, kaum muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga diampuni dosanya, luaskan kuburnya, dan di mana-mana kuburnya jadikan rodoh min riyadil jannah. Dan barangkali ada orang kita yang sedang sakit atau kurang sehat, atau jamaah Masjid Jami Mujahidin yang sedang sakit, dengan kalimah surah Fatihah ini kita mohon kepada Allah SWT yang sedang sakit atau sehat segera diangkat dari penyakitnya dan disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ada tambahan dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Cahyono bin Kasdi, almarhum Bapak Haji Musa bin Wabumut, dan almarhum Bapak Dahrul Salam bin Haji Musa. Ala hajuniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, adapun petugas Jumat yang bertindak sebagai wajib oleh Saudara Imam Hambali, Bilal oleh Al-Ustaz Yayat Mujaddid SPDI, Khatib oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Kamal Pasha SH, Imam oleh Ustaz Dr. Andas Setiaji Rahmatullah MM. Adapun untuk pengajian malam Selasa esok yang insya Allah akan diisi oleh yang terhormat Al-Ustaz Ananda Wais Al-Wani. Itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله الذي زاد الإيمان للمؤمنين بتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كامل الإنسان. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak mau menjadi orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Man kana yaumuhu misla amsihi. Orang yang merugi ialah orang yang amal ibadahnya hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang kadar keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maqbulun, maka ia adalah orang yang rugi. Sebaliknya, sebagai seorang mukmin, tentu kita berharap kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan siapa orang yang beruntung itu? Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Orang yang beruntung ialah orang yang amal ibadahnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang setiap harinya mampu menjadi lebih baik dengan memperkuat, mempertebal keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa rabihun, maka ia adalah orang yang beruntung. Dan di antara berbagai cara untuk bisa mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
salah satunya ialah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Al-Quran adalah merupakan sesuatu yang harus kita imani, sesuatu yang harus kita yakini dengan sepenuhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, kitab yang turun pada bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan, yang memberikan kita begitu banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan, ketenangan batin, sampai kepada penguat keimanan. Al-Quran adalah merupakan sesuatu yang kelak akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an," bacalah kalian Al-Quran, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi." Karena Al-Quran ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran hingga ia tidak sempat berzikir yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan yang terbaik melebihi balasan orang-orang yang meminta. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man sagharahu qira'atul Qur'an." Siapa yang sibuk akan Al-Quran, an zikri, hingga ia tidak sempat berzikir yang lain kepadaku, wa mas'alati, kemudian ia meminta kepadaku, a'taituhu afdhala sawabis sa'ilin, aku akan memberikan kepadanya balasan terbaik melebihi balasan orang-orang yang meminta. Wa fadlul Qur'ana ala sa'iril kalam, dan ingatlah bahwasannya keutamaan atas kalimat-kalimat yang lain, kafadlillahi ala khalqihi, ialah bagaikan keutamaan Allah dengan makhluknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Maka atas dasar inilah para ulama banyak mengatakan bahwasannya membaca Al-Quran jauh lebih utama daripada zikir-zikir dengan kalimat umum yang tidak terikat waktu dan tempat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, keutamaan membaca Al-Quran pun begitu luar biasa. Di antara keutamaan membaca Al-Quran ialah yang pertama, mampu menerangi dan melembutkan hati, mampu memfasihkan lisan, memudahkan urusan, dikabulnya segala permintaan. Bahkan ketika Al-Quran dijadikan hadiah untuk orang yang telah meninggal dunia, maka bacaan Al-Quran akan membawa kebaikan tersendiri bagi orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Oleh karenanya, kadar keimanan seorang muslim dapat diukur melalui Al-Quran, salah satunya melalui Quran surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhu, orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imanan, maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang beriman mereka bertawakal terhadap Rabb mereka. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Mengutip pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, beliau menegaskan bahwasannya yang dimaksud dari zadal iman, bertambahnya keimanan, ialah apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ia membenarkan terhadap apa yang ia dengarkan. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan zadal iman, bertambahnya iman,
ialah manakala dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah kadar keimanannya atas keimanan sebelumnya. Maka orang yang beriman ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, maka akan semakin luas hatinya, semakin bertambah khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ia mendengar Al-Quran, maka semakin ia membenarkan terhadap apa yang ia dengarkan. Demikianlah ada orang-orang yang beriman, sehingga semakin sering ia membaca Al-Quran, semakin sering ia mendengarkan Al-Quran, maka semakin tebal pula keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semakin kokoh sifat keimanannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, maka tidak akan ada getaran sedikit pun di dalam hatinya, apalagi pembenaran terhadap apa yang ia dengarkan. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, apabila rasa pembenaran terhadap Al-Quran di dalam diri seseorang itu berkurang, maka itu dinamakan dengan syak atau keraguan-raguan. Sedangkan tidak sah keimanan seseorang apabila di hatinya diliputi dengan keraguan-raguan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertanyaannya, mengapa iman perlu diperkuat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman di dalam diri setiap muslim senantiasa mengalami fluktuasi. Ada kalanya keimanan di dalam diri seorang hamba bertambah, semakin baik dan semakin kuat di dalam kondisi tertentu. Akan tetapi di dalam situasi lainnya, iman juga bisa mengalami penurunan. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, zada iman, bertambahnya iman ialah manakala seorang hamba banyak mengingat Allah dengan senantiasa berzikir dan menyebut asma-Nya. Sebaliknya, iman akan berkurang ketika hamba itu melupakan atau meninggalkan amalan-amalan tersebut. Oleh karenanya, kita patut mengkondisikan situasi agar keimanan di dalam diri kita dapat terus naik dan bertambah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Nawawi Al-Umar Al-Bantani, beliau mengutip di dalam sebuah kitab yang berjudul Tuhfatul Ikhwan bi Syarhi Syu'bil Iman. Beliau mengatakan bahwasannya membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir adalah merupakan salah satu bagian dari 77 cabang keimanan. Bahkan Syekh Nawawi mengutip sebuah hadis, A'budun nas, orang yang paling menghamba kepada Allah, orang yang paling beribadah kepada Allah, aksaruhum tilawatan lil Quran, ialah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, afdalu ibadati ummati, seafdal-afdalnya ibadah umatku qiraatul Quran, ialah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal. Maka begitu luar biasanya manfaat membaca Al-Quran. Oleh karenanya, marilah kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Kita pertebal kekuatan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan khasyah, rasa takut kita dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan semua yang kita mampu mensucikan diri, baik secara lahiriah maupun batiniah, dari akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Kita baca Al-Quran dengan penuh keimanan, dengan penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita di dunia dan memperbaiki masa depan kita di akhirat kelak. Apalagi ganjaran membaca Al-Quran yang begitu luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asli amsalihah, satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apa kata Nabi? La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, wal lamun harfun, lam satu huruf,
wa mimun harfun dan mim satu huruf. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah satu bagian dari 77 cabang keimanan ini. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang semakin bertambah kuat imannya, semakin maslahat hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Fa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Radallahu ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal mubtadi'at wal musyrikin ila yaumiddin. Allahumma ansur ala ikhwanina wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ala ikhwanina al muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ala ikhwanina al muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma irfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Sawu subuh dan subuh min dalam salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun zalika biannahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا إلهي بنيات صالحة حضرنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي أنت الحمد الشاكرين حمدا نائما حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها وصلنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا غني يا حميد يا مدير يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salat iman kita pada hari ini temanya adalah tentang pentingnya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan kita bisa memetik ilmu yang bermanfaat dan kita semua menjadi ahli Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.